HP dengan spek gaming gahar, kameranya juga cakep dan baterainya jumbo. iQOO Neo 10 nih, tapi nggak bikin kantong kamu bolong karena harganya masih lebih terjangkau, tapi paketannya komplit banget. Saya cobain sendiri, emang canggih sih ini HP. Tapi apa ya sebagus itu? Yuk langsung aja kita bahas. Lego. Desain dari tampilan luarnya nih, iQOO Neo 10 punya desain yang cukup kalem, tapi di sisi lain terlihat berkelas banget. Unit yang saya coba punya varian warna Hota dengan finishing matte yang berkelas. Dan meskipun bodinya dari plastik, kelihatan tetap premium. Saya suka sih karena desainnya nggak lebay, tapi tetap punya vibe powerful. Punya dimensi panjang 163,72 mm, lebarnya 75,88 mm, ketebalannya 8,09 mm dengan bobot 206 gram. Agak tebel sih, tapi ini masuk akal karena di dalamnya ada baterai gede 7000 mAh. Ada sertifikasi IP65 juga, jadi aman banget dari cipratan air dan debu. Kaca depannya pakai sealed glass dan bisa banget kamu bawa keluar ruangan tanpa was-was. Layar, buat saya pribadi layar itu penting banget, apalagi kalau dipakai tiap hari buat scroll sosmed, nonton, dan main game. Nah, iQOO Neo 10 ini punya layar AMOLED 6,78 inch 1.5K dengan refresh rate-nya tinggi di 144 Hz. Jadi kalau kamu terbiasa operasiin secara cepat, layar ini bakal ngasih pengalaman yang super smooth. Normalnya ada di kisaran 500 hingga 600 nits. Udah cukup terang buat penggunaan indoor, tapi masih oke juga buat di outdoor selama nggak langsung kena sinar matahari terik. Ada 3 mode warna di layarnya. Kalau kamu aktifin mode standar, dia bisa capai 99% sRGB dan 98% DCI-P3. Warnanya natural dan cocok banget nih buat konsumsi konten. Tapi kalau kamu suka warna yang lebih nendang, mode bright kasih kamu 100% sRGB dan 100% DCI-P3. Cocok nih buat yang suka nonton film, Instagraman, atau edit foto. Layarnya juga udah support touch sampling rate hingga 1000 Hz dan bisa baca 10 jari sekaligus. Artinya buat gaming atau navigasi multi sentuh dia responsif banget. Ada sertifikasi SGS, iComfort, dan SDR10 Plus juga udah disematkan di sini. Pokoknya layar ini nyaman dilihatnya dan cocok buat segala aktivitas deh. Performa. Nah ini bagian favorit saya. Performanya nih, iQOO Neo 10 ditenagai chipset Snapdragon 8S Gen 4 berbasis 4 nanometer terbaru, didampingi super computing chip Q1 yang bantu ngatur performa visual dan efisiensi saat gaming. Kombinasi dual chip ini bikin HP ini nggak cuma kenceng, tapi juga stabil dan adem. RAM-nya pakai LPDDR5X dengan pilihan sampai 16 GB dan storage-nya UFS 4.0 sampai 512 GB. Urusan gaming, iQOO sih nggak pernah main-main. Di tes AnTuTu benchmark, skornya tembus 2.160.303 poin. Buat kamu yang sering multitasking atau buat aplikasi berat, ini udah lebih dari cukup. Skor Geekbench-nya juga nggak kalah impresif dengan 2113 untuk single core dan 6882 di multicore. Bahkan di 3D Mark Slingshot dan White Left berhasil max out. Dengan White Left stress test stabil di 75%. Performanya emang nggak gampang drop. Tes throttling CPU selama 20 menit menunjukkan performa rata-rata di 66%. Artinya performa cukup stabil walau dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Dan buat GPU, di tes GFX Bench dia dapat Aztec Vulkan sampai 115 fps, T-Rex off-screen tembus di 557 fps. Jadi jelas ya ini HP bisa diandelin buat main game berat. Langsung aja kita tes gamingnya. Pertama Genshin Impact di settingan grafik highest 60 fps. Setelah saya main sampai 20 menit, FPS rata-rata di 59 fps dan FPS terendah cuma turun ke 56 fps aja. Stabil banget dan nggak ada frame drop signifikan dengan suhu maksimal di 42 derajat aja. Masih adem lah ya. Terus saya coba PUBG Mobile, settingan smooth dan frame rate-nya Extreme Plus. Hasilnya, FPS rata-rata di 89 dan maksimal di 90 fps. FPS sempat turun ke 81 fps pas kondisi rame. Tapi balik lagi cepet dan suhunya stabil di 38 derajat aja. Main lama juga masih aman kok. Terakhir, Mobile Legends di settingan ultra high frame rate. Hasilnya keren sih, FPS stabil di 120
120, FPS terendah cuma 115 FPS, dan suhu maksimal 40 derajat. Jadi buat kamu yang suka push rank, iQOO Neo 10 ini masih aman banget. Selain dari performanya yang ngebut, ada juga fitur gaming yang bikin kita jadi lebih pro. Ada Night Vision Mode biar area gelap di game kelihatan lebih jelas, FPS booster, latensi rendah, gyroscope presisi tinggi, dan real-time vibration. Bahkan suara bisa diatur dengan voice changer dan efek surround sesuai game. Buat kamu yang doyan kompetitif, semua ini bakal kerasa banget loh bedanya. Kamera, meski ini HP gaming, tapi sektor kamera tetap nggak ketinggalan. Kamera utamanya 50 megapiksel Sony IMX882 udah pakai OIS, Optical Image Stabilization, dan hasil fotonya juga bagus banget. Saya coba foto malam, super night mode-nya bikin detail masih bisa ditangkap. Mode portrait 35mm-nya juga bagus banget buat bikin foto bokeh ala DSLR. Dikasih juga kamera ultrawide 8MP, kamera depan 32MP juga cukup buat selfie dan video call dengan hasil yang jernih. Sayangnya nggak ada kamera telefotonya sih ya, tapi buat mayoritas kebutuhan udah lebih dari cukup. Kalian lihat aja nih hasil kamera dari iQOO Neo 10 ini sebagai berikut. Nah, ini untuk perekaman video iQOO Neo 10 di resolusi 1080 30 fps sambil jalan dengan stabilisasi standar. Untuk yang resolusi ini dia bisa pindah ke lensa ultrawide, balik ke lensa pertama, terus juga bisa ngezoom. Ini untuk hasilnya. Terus dia juga bisa pindah ke kamera. Nah, kalau ini untuk perekaman kamera belakangnya di resolusi 1080 60 fps. Ini dia nggak bisa pindah ke lensa ultrawide, tapi bisa dipakai buat ngezoom nih, dan juga nggak bisa pindah kamera depan. Ini dengan standar stabilization, bukan yang ultra. Untuk hasil warna hijau bagus sih. Itu dynamic range-nya mantap juga ya. Nah, kalau ini untuk perekaman di ultra steady-nya dengan stabilisasi yang lebih tinggi, dia cuma bisa jalan di 1080 aja, ini 60 fps. Nah, ini untuk perekaman di 4K 30 fps, dia masih nggak bisa pindah ke ultrawide juga, nggak bisa pindah lensa depan juga. Jadi untuk perpindahan lensa cuma bisa di 1080 30 fps. Kita coba sambil jalan nih. Ini hasilnya, dan dia bisa zoom 2 kali. Nah, ini untuk perekaman 4K 60 fps nya kayak gini hasilnya. 4K 60 fps dengan standar stabilization. Coba sambil jalan juga, sambil jalan. Terus dia nggak bisa pindah ultrawide masih ya. Ini zoom 2 kali, 1 kali. Untuk hasil videonya nih, nah, ini untuk rekaman kamera depan di 1080 60 fps. Dia sebenarnya bisa di 30 fps, cuman kita langsung coba ke 60 fps ya. Bisa sambil jalan dulu. Untuk dynamic range juga masih oke banget ya. Sambil jalan. Nah, kalau ini rekaman di 4K 30 fps, kita bisa sambil jalan. Ini sedikit goyang sih kalau dari preview, kita lihat aja nanti setelah processing gimana. Dynamic range masih oke juga. Ini yang 4K 30 fps. Nah, kalau ini rekaman di 4K 60 fps, lebih mulus ya harusnya. Dan juga untuk stabilisasi bakal berbeda. Dynamic range juga masih oke. Jalan juga. Ini untuk 4K 60 fps nya. Rasanya cukup oke sih untuk HP mid range ya.
Baterainya, nah ini nih yang harus di-highlight juga adalah baterainya. Udah dikasih baterai 7000 mAh loh. Gile. Dan pas saya coba pakai untuk nonton video full HD 30 menit, baterainya cuma turun 4%. Scrolling TikTok dan Instagram selama 30 menit juga cuma makan 5% aja. Dan main game 30 menit cuma turun 10%. Jadi bisa dibilang daya tahannya luar biasa sih. Apalagi kalau kamu isi ulang, dia support 120 watt fast charging. 0 ke 50% cuma butuh 20 menitan. Dan full cuma sekitar 30-40 menitan aja. Nggak perlu nunggu lama-lama buat lanjutin aktivitas kamu. Mana nih para gamer? Gimana menurut kalian? Kira-kira iQOO Neo 10 ini bisa penuhin kebutuhan kamu apa belum nih? Kalau dilihat dari kombinasi chipset Snapdragon 8S Gen 4, dual chip, sistem pendingin visi besar, layar AMOLED 144Hz dan baterai 7000 mAh dengan fast charging 120 watt, bikin HP ini solid buat di segala kondisi. Meskipun ada beberapa yang harus dikompromi ya, kayak nggak ada telefoto atau wireless charging. Tapi semuanya tertutupi dengan performa dan efisiensi yang ditawarkan. Jadi buat kamu yang lagi cari HP gaming gahar tapi pengen tetap tampil gaya, ini jawabannya. Harganya cuma segini aja. Gimana? Oke banget kan? Oke guys, demikian video mengenai iQOO Neo 10 ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.